Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 48, yang pakai kitab berapa itu? 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah al-majlisul ashiru, majlis ke-10. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu bukratal ahadi rabi'a asyara syawwala sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. Berkata Tuan Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, pagi hari Minggu tanggal 14 Syawal tahun 545 Hijriah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ana wal atqiya'u min ummati bura'aun minat takallufi, bura'u minat takallufi. Udah tuh. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ana wal atqiya'u min ummati, aku dan orang-orang yang bertakwa di antara umatku, bura'u terlepas, minat takallufi dari sikap takalluf. Takalluf itu dua. Yang pertama merasa berat dalam beribadah, yang kedua pura-pura, itu takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku terlepas dari sifat pura-pura dalam ibadah dan sifat dan rasa berat dalam ibadah. Kalau kita kan yang pertama ongkoh emang kalau buat kebaikan masih berat banget. Kalau kagak pakai jurus Allahumma paksain, roman-romannya malam Rebo lewat, malam Jumat lewat gitu. Kalau kagak dipaksain. Mang Judin hampir-hampir aja lewat lagi aja. Kalau orang yang takwa itu nggak pakai berat lagi, udah buat ibadah udah nggak pakai berat lagi. Yang ada makin sering, makin lama, makin enteng, makin ringan badannya buat ibadah. Zikir makin lama, makin enteng, makin enak begitu. Kalau kita udahnya berangkatnya berat, begitu udah lagi ngerjainnya tambah berat gitu. Zikir makin lama bukan makin enteng, makin berat gitu. Timbang baca sholawat 1000 kaca ada yang mukulin kaki. Udah tuh, itu takalluf namanya, merasa berat dan pura-pura. Pura-puranya kalau lagi sendiri mah sholat selagu-lagunya,
iftitah kagak dibaca, surah kagak dibaca, tasbih, ruku, sujud kagak dibaca kalau lagi sendiri. Tapi kalau lagi bareng-bareng, lagi jamaah, surah go sampai panjang banget, ruku sujud go sampai lama banget gitu kalau lagi bareng-bareng. Tapi kalau lagi sendiri, banyak yang dikorupsi. Bang Kismono kalau lagi sendiri habis sholat langsung Allahumma lantas jalan. Tapi kalau lagi rame-rame, lagi jadi imam gitu, tasbihnya gua sampai lengkap 33, takbirnya 33 gitu, tahmidnya 33, lagi jadi imam gitu. Apa? Doanya gua panjang, gua sampai 2 buku dibaca semua doa. Nah, Kong Haji ada kopinya tuh, Kong Haji. Diminum kopinya, Kong Haji. Tuh. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku terlepas dari sikap takalluf, merasa berat dalam ibadah dan pura-pura dalam ibadah. Udah paham itu sampai situ? At-taqiyyu la yatakallafu ibadatal haqqi azza wa jalla li'annaha sorot tab'ahu fahuwa ya'budullaha bizahirihi wa batinihi min ghairi takallufin minhu. At-taqiyyu, orang yang bertakwa, la yatakallafu, tidak merasa berat, ibadatal haqqi azza wa jalla, dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Orang yang bertakwa tidak merasa berat dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Li'annaha sorot tab'ahu, karena ibadah itu sudah menjadi tabiatnya. Ya kayak kita aja dah. Kalau ada satu pekerjaan yang udah jadi kebiasaan kita, pasti ngerjainnya udah kagak berat lagi udah. Apalagi kerjaan itu udah jadi kesukaan kita, kagak berat bisa udah ngerjainnya gitu. Orang takwa pun seperti itu. Mereka dalam beribadah tidak sedikit pun merasa berat, karena ibadah itu ya ngadat mulu ini. Karena ibadah itu sudah menjadi tabiatnya. Li'annaha sorot tab'ah, karena ibadah itu sudah menjadi tabiatnya. Apa sih belakang lo? Lah udah, jangan ngobrol aja. Fahuwa ya'budullaha bizahirihi wa batinihi, maka dia beribadah kepada Allah bizahirihi, dengan bagian zahirnya, wa batinihi, dan batinnya, min ghairi takallufin minhu, tanpa ada perasaan berat sedikit pun dari dirinya. Berarti tinggal dibalik. Kalau rasa-rasanya kita buat ibadah masih berat, buat sholat masih berat, buat ngaji masih berat, buat zikir masih berat, buat sedekah masih berat, buat bayar zakat harta kita masih berat, berarti
kita masih jauh dari golongan orang takwa. Tinggal ukur aja dah masing-masing kira-kira. Apa Ustaz? Tinggal ukur aja masing-masing. Udah. Jelas itu. Saat ini nambahin enggak? Pak Guru? Enggak. Cukup. Wa ammal munafiku fahuwa fi kulli ahwalihi fayatakallafu wala siyama fi ibadatil haqqi azza wa jalla yatakallafuha zahiran wa yatrukuha batinan la yaqdiru an yadkhula madkhalal muttaqina. Udah. Wa ammal munafiku, adapun orang munafik kayak kita rata-rata, sampai usaha satiri masuk ini. Adapun orang munafik fahuwa fi kulli ahwalihi, maka dia dalam segala aktivitasnya yatakallafu, merasa berat. Orang munafik dalam semua aktivitasnya, jangankan ibadah, hal lain yang berkaitan sama dirinya sendiri itu berat rasanya. Buat kerja malas, berat. Ini yang belakang pada melek mas, ini sepi banget, mentang-mentang udah 1:30 kok. Jadi angob pisan, tutup. Hah? Adapun orang munafik, maka dia dalam segala aktivitasnya yatakallafu, merasa berat. Wala siyama, terutama fi ibadatil haqqi azza wa jalla, dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Berarti kalau kita dalam ibadah masih rasa berat, kita masih masuk ke dalam kelompok munafik. Ya tinggal periksa masing-masing dah. Tadi Pak Ridwan berangkat kemarin maksain apa enteng? Maksain. Pokoknya kalau buat ibadah, buat aktivitas itu rasa-rasanya kita masih pakai jurus maksain, berarti kita masih tergolong orang-orang munafik. Gitu. Sadarin aja udah masing-masing. Gitu. Mana udah ada labelnya Ustadz gitu. Apa Bang? Gitu. Udah keduluan merek. Yatakallafuha zahiran wa yatrukuha batinan. Dia merasa berat pada bagian zohirnya, wa yatrukuha batinan, dan batinnya betul-betul meninggalkannya. Badannya berat buat ibadah, hatinya asal ibadah udah kagak ngikut pisan. Badannya ada di majlis, hatinya udah di kasur.
Badannya ngerasa berat, batinnya udah ninggalin pisan udah. Badannya sila, hatinya udah di rumah gitu. Udah lagi nyender aja gitu. Badannya sholat, hatinya udah lagi begawe di pasar, udah lagi begawe di kantornya. Itu namanya yatakallafu hazohiron. Badannya berat buat ibadah, hatinya kagak ngikut ngerjain pisan gitu. Jadi begitu ngaji, ngadepin kitab, orang-orang nganggutnya pelan-pelan, dia nganggutnya apaan? Kalau yang paham kan nganggutnya rada cepet gitu. Iya paham. Kalau dia manggutnya pelan-pelan gitu. Gitu. Apa ngori? Ongkoh tenaga udah diporsir tadi 2 jam buat baca zikir, setengah jam buat baca maulid, ngaji udah tinggal sisa-sisanya nih tenaga. Gitu. Itu namanya yatakallafuha zohiron wa yatrukuha batinan. Badannya merasa berat ketika ibadah, batinnya kagak ngerjain pisan, udah bener-bener ninggalin pisan udah. Kayak kita ngobrol sama temen mah lagi ngomong aja, kita lagi bengong aja gitu, kagak ada di situ ruhnya, saking kebanyakan pikiran. Apa mengenai gue? Layak diru an yadkhula madkhalal muttaqina. Dia tidak mampu untuk masuk ke dalam kelompok orang-orang takwa. Ya gimana kalau orang-orang takwa mah emang benar-benar udah nggak ngerasa berat sama sekali. Kalau ibadah juga badan yang ngerjain, hatinya ngikut ngerjain. Kalau kita emang engkau masih berat, begitu ngerjain, hatinya nggak ngikut ngerjain. Gitu. Ya rata-rata kita begitu. Makanya asal sholat, karena hatinya nggak ngikut ngerjain sholat, ujung-ujungnya segala lupa rokaat, segala lupa bacaan, karena hatinya nggak ngikut ngerjain. Likulli makanin maqolun, walikulli amalin rijalun, lil harbi rijalun, lil harbi rijalun khuliqat. Likulli makanin maqolun, untuk setiap tempat, untuk setiap tingkatan, maqolun itu ada ucapannya. Walikulli amalin rijalun, dan setiap perbuatan itu ada orang-orangnya. Likulli makanin maqolun, bagi setiap tempat itu ada bahasanya masing-masing. Itu ada ucapannya begitu Ustaz maksudnya. Kita kalau lagi ngumpul sama pedagang, ya tentunya ngobrolnya terkait dagangan. Kalau lagi ngumpul sama pengusaha, yang tentunya ngobrolnya terkait usaha. Yang kerja kantoran tentunya ngobrolnya
tentang kegiatan di kantor. Ngumpul sama guru tentu ngobrolnya terkait sekolah. Ngumpul sama ustadz ngobrolnya terkait undangan. Malam ini udah ada beberapa titik undangan begitu. Sama ustadz ngomong ya. Jadi untuk setiap tempat ada bahasanya masing-masing. Jangan sampai kita lagi ngobrol sama pedagang yang kita bahas masalah kegiatan di sekolah gitu. Lah kagak nyambung pisan tuh tukang dagang gitu. Likul limakanin makolun. Ngomong Budin. Walikulli amalin rijalun, untuk setiap perbuatan itu ada orang-orangnya. Saya emang bagian lempengan tukang baca kitab, disuruh manggul semen nggak bisa saya gitu. Nah, setiap perbuatan ada orang-orangnya. Ustaz Satiri emang napasnya rada pendek, disuruh baca dustur nyerak dia, bukan gaweannya, bukan kerjaannya. Udah tuh, likulli amalin rijalun, untuk setiap perbuatan itu ada orang-orangnya. Bang Yani biar kata ahli banget buat ngerapihin mobil, coba dah disuruh di depan sini ngerapihin hati orang, kagak bisa gitu. Karena setiap orang ada keahliannya masing-masing, ada kerjaannya masing-masing. Apa Pak Ridwan? Pak Ridwan emang orang kantoran, disuruh mimpin tahlil kayak Ustaz Satiri ya nggak bakal bisa. Kalaupun bisa ya karena bukan ahlinya, ujung-ujungnya asal jadi. Lil harbi rijalun, untuk peperangan ada orang-orangnya. Lil harbi rijalun hulikot, untuk peperangan memang ada orang-orang yang diciptakan untuk itu, nggak sembarangan. Nah kita juga dalam beribadah memang sudah ada kelas-kelasnya. Ada yang emang kelasnya atqiya, orang-orang takwa, dia mah udah nggak ngerasa berat bisa, emang udah kerjaannya, emang udah tabiatnya. Kayak Mang Haji Udin disuruh milih kelapa, lah emang kerjanya tiap hari, udah apal banget udah. Sekali tabuk langsung paham dia, oh ini masih muda nih gitu. Emang udah kerjaannya gitu. Coba saya yang nabokin sampai tangan saya kapalan belum ketahuan itu tuh apa mudanya. Orang-orang takwa emang dia kerjanya di situ ibadah, udah nggak ngerasa berat pisan. Zikir 2 jam 3 jam emang udah kerjaannya, udah kagak berat pisan udah. Ngaji biar kata sampai jam 5 emang udah kerjaannya gitu. Udah kagak sadar pisan udah. Jadi lil harbi rijalun, emang buat perang itu ada orang-orangnya, ada yang bagian barisan depan, ada yang bagian medisnya, ada bagian logistiknya gitu. Ada yang bagian ngasah tampaknya, pedangnya. Emang ada orang-orangnya masing-masing gitu. Dalam ibadah pun begitu. Ada yang memang dia diciptakan mudah untuk beribadah, enteng-enteng aja jadinya. Ada yang memang berat aja rasanya gitu. Padahal tadi habis isya pakai niat tidur dulu biar ntar ngaji seger,
Pas ngaji tetep aja kok ngantuk-ngantuk juga. Apa? Betul. Lil harbi rijalun hulikot. Memang ada orang-orangnya begitu. Ada yang emang asal ngaji maunya depan aja. Mau ngantukan kayak, mau seger kayak, yang penting saya mau depan begitu. Ada yang asal ngaji, pengen di belakang aja udah biar gampang ngalingnya begitu. Aduh. Tuh. Lil harbi rijalun hulikot. Tinggal bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita. Yang tadinya masuk ke dalam kelompok orang munafik, bisa enggak kita meningkat ke kelompok orang-orang takwa gitu. Yang kemarin-kemarin asal ibadah masih rasanya berat aja, bisa enggak kita berpindah ke kelompok orang takwa yang kalau ibadah rasanya enteng aja gitu. Ya munafiquna tubu min nifaqikum warji'u min ibaqikum kaifa tatrukuna syaitona yadhaku alaikum wa yashtafi bikum. Ya munafikuna, wahai orang-orang munafik, ya kita semua ini ya asal ibadah masih berat. Wahai orang-orang munafik, tapi bukan yang munafik yang fiddarkil asfali minan nar ya, bukan ya. Itu kalau yang innal munafikina fiddarkil asfali minan nar itu orang munafik yang munafik akidah, ngakunya Islam tapi padahal hatinya tidak Islam gitu. Itu munafik akidah. Itu dia baru fiddarkil asfali minan nar. Kalau kita munafiknya munafik syariat, munafik ibadah, badannya ngerjain ibadah tapi hatinya nggak ngikut ngerjain, itu kita rata-rata. Tubu min nifaqikum, taubatlah dari sifat munafik kalian. Warji'u min ibaqikum, kembalilah dari pelarian kalian. Udah jangan purik lagi, pulang gitu. Ibaqikum itu ibakun purik asal katanya, pelarian, kabur. Kembalilah dari pelarian kalian. Sampai kapan kita terus menjauh dari Allah? Sampai kapan kita berlari meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah? Sampai kapan? Pulanglah. Makanya dalam surah Al-Fajr itu digroin kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Jangan masih bader aja, udah tua masih bader aja, pulang gitu, balik, inget, tobat, jangan masih purik aja. Apa Ustaz? Udah tua masih munafik aja, buruan tobat. Irji'u min ibaqikum kaifa tatrukuna syaitona yadhaku alaikum, bagaimana bisa kalian membiarkan setan mentertawakan kalian? Apa Ustaz? Bagaimana bisa tatrukuna syaitona, kalian membiarkan setan yadhaku alaikum, mentertawakan kalian?
asal kita ibadah badannya doang, hatinya kagak, ditawain sama setan, ya badannya doang ibadah, ya begitu. Ditawain sama setan. Apa guys? Apa Ustaz? Makanya sampai kan dari dulu kita dibacain tuh, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitoni min alfi abidin gitu. Satu orang alim yang waro itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang tukang ibadah. Atau dalam keterangannya, naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Karena kalau orang alim biar kata tidur, setan masih takut sama dia. Orang alim sendiri, setan lebih takut sama dia dibanding kayak kita nih, 10 orang, 50 orang, setan kagak takut pisan, malah ditawain, ya begitu doang. Ditawain. Oh bagus. Kaifa tatrukuna syaitona yadhaku alaikum, bagaimana bisa kalian membiarkan setan mentertawakan kalian? Apa Ustaz? Kalau Sayyidina Umar begitu setan ngelihat dia langsung becir gitu. Kalau Sayyidina Umar lewat di satu gang, setan akan memilih gang yang lainnya supaya nggak ketemu, takut sama Sayyidina Umar. Lah kita sampai lagi zikir. Hah? Ditungguin. Mereka kagak takut pisan, kagak penggih pisan gitu. Gitu. Lagi ditawain aja sama setan, ya. Gitu. Apaan? Apa zikir dimandurin sama setan? Aduh, ya Allah. Wa yastafi bikum, dan dia mempermainkan kalian. Bagaimana bisa kalian membiarkan setan mentertawakan kalian dan mempermainkan kalian? Kayak dulu, tahu ada yang pernah main apa kagak tuh? Dulu waktu saya masih kecil suka main di Temjun tuh, main pukul-pukulan itu, yang asal nongol kita pukul tadi dia nongol lagi gitu. Asal kita gede lubang ini dia nongol lubang ono begitu. Ntar kita pukul lubang ono dia nongol di lubang yang lain gitu. Diledek kita sama setan gitu. Kata kita mau kita baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata kita mau setan kabur kali, kagak, malah meledin gitu. Ya. Apa mau dipermainkan oleh setan? Bagaimana bisa kalian membiarkan setan mempermainkan kalian? Nah, terusin ini. Udah jam 2. Dikit lagi ya. Sampai majelis baru. In shallaitum wa in sumtum
fa'altum dalika lil khalqi la lil haqqi azza wa jalla wa hakadha in tasaddaqtum wa zakkaitum wa hajajtum antum amilatun nasibatun an qaribin taslauna naron hamiyatan. In sholaitum, jika kalian sholat, wa in sumtum, dan jika kalian puasa, fa'altum dzalika lil khalqi, kalian kerjakan itu semua demi pujian makhluk. Kalian kerjakan itu semua karena makhluk, biar dikata orang cakep, biar dikata orang rajin, biar dipuji. Atau kalau yang ustadz, biar undangannya makin banyak, biar masyarakat makin resep buat ngundang dia, biar makin kepake, biar jamaahnya makin resep. Itu lil khalqi namanya. La lil haqqi azza wa jalla, bukan karena Allah azza wa jalla. Kalian sholat, kalian puasa demi agar dipuji oleh orang lain, biar dibilang rajin ibadah, bukan karena Allah. Makanya ditawain sama setan. Apa Ustaz? Wa hakadha in tasaddaqtum, begitu juga jika kalian sedekah, wa zakaitum, dan jika kalian zakat, wa hajajtum, dan jika kalian haji. Semuanya itu sedekah biar dipuji, zakat biar dipuji, haji biar nyohor. Minimal ada tambahan huruf di depannya, hak begitu. Abang Uri, biar nyohor. Pak Guru nambahin nggak cukup? Antum, Mang Asdi nambahin nggak? Cukup? Enggak. Mau jawaban kali? Mau jaka cukup? Ngeri kita sama kau jaka. Antum amilatun nasibah, kalian adalah amilatun, orang yang bekerja, beraktivitas, nasibatun, tapi sia-sia. Kalian itu orang yang beraktivitas tapi sia-sia. Kerja mah dari pagi sampai malam, cuma kagak ada bolehnya pisan. Itu sia-sia. Mancing dari pagi sampai malam, tautunya bagong. Bagong sebutan ya? Apa Ustaz? Hah? Zong. Nggak mau deh. An qaribin taslauna naron hamiyatan, tidak lama lagi kalian akan terjerumus ke dalam neraka yang menyala. In lam tatadaroku
wa tatubu wa ta'tadiru. Jika kalian tidak menutupi kekurangan diri kalian, tatadaroku itu menutupi kekurangan kita. Kalau bahasa pakaian itu tatadaroku artinya nambel. Jika kalian tidak menutupi kekurangan diri kalian, watatubu dan bertaubat, wa ta'tadiru dan memohon ampunan. Kalau kita tidak segera memperbaiki diri kita, kalau kita tidak buru-buru taubat, ya siap-siap semua perbuatan yang kita kerjakan ujung-ujungnya gabung. Kirain yang kita panggul sekarung isinya penuh, pas kita buka gabung. Kacang cuma kulitnya doang, rambutan tibang kulitnya doang, gabung. Nanem padi hektaran, taunya pusok. Kalau kita tidak segera memperbaiki diri kita, tidak segera bertobat, ujung-ujungnya semua yang kita kerjakan, karena kita ini masih tergolong orang-orang munafik, ujung-ujungnya gabung yang kita kerjain. Sangkan kita mah, ya Allah kan saya dari kecil udah sholat, saya dari kecil udah puasa, sedekah udah gak kurang-kurang, udah ngaji hampir tiap hari saya ngaji, ya Allah. Tahu-tahu gabung semua. Buruan taubat, jangan sampai ujung-ujungnya taslauna naron hamiyah, kita terjerumus ke dalam neraka jahanam, neraka hamiyah. Kalau di sini ada namanya ya hamiyah. Bahasa Arab dia pakai aja buat nama, padahal mah artinya neraka itu. Apa Mori? Di mana apa? Apa Ustaz? Alaikum bil ittiba'i. Jam 2 lewat, situ dulu ya. Habis udah sendirian nih saya baca kitabnya. Belakang udah pada ngampleh ono. Udah isak. Cukup. Usahain nggak ada yang tambahin nggak? Bayani kali. Cukup. Cuma satu tuh. Amalan yang gak ada gabungnya cuma satu, yang tadi kita baca tuh, sholawat. Itu kata guru kita Abuya, dan beliau juga dapat dari gurunya Buya Zayadi tuh, satu-satunya amalan yang gak ada gabungnya itu sholawat. Tuh gak ada gabungnya tuh, dia mah dibaca khusyuk ada nilainya, dibaca kagak khusyuk pun ada nilainya, dibaca sambil duduk ngadep ngulon ada nilainya, dibaca sambil main-main sambil nyanyi pun ada nilainya. Sholawat tuh satu-satunya amalan yang nggak ada gabungnya. Namun Pudin, mancing. Iya. Ya makanya kan kalau orang dulu mah sambil ngayun baiknya baca sholawat, sambil masak baca sholawat, sambil nyapu baca sholawat. Itu amalan yang gak ada gabungnya. Mau tadi bacanya khusyuk, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tetap ada nilainya. Atau dinyanyiin tetap ada nilainya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Meskipun dinyanyiin begitu tetap ada nilainya gitu. Sholawat tuh nggak ada gabungnya. Cuma kalau imamnya bacanya lempeng, jangan lain-lainin. Imam baca lempeng, dia lain-lainin aja belakang gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mantap ya. Udah tuh. Itu salawat itu amalan yang nggak ada gabungnya. Apa aja modelnya dah, model selawatannya, yang penting masih selawatan. Kalau yang lain mah masih ada gabungnya, kalau selawat nggak ada gabungnya gitu. Dah, makanya banyak-banyakin sholawat, terutama ini mumpung masih bulan Maulid, banyakin. Masih ada 18 hari lagi, banyakin sholawat. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.